Pagi hari ini, sahabat para pendengar, kita akan berbincang-bincang dalam satu tema Hari Nelayan 2024. Benar seperti apa yang tadi dikatakan oleh rekan Iwan. Tidak terasa ternyata Hari Nelayan 2023. Terasa baru saja kita bertalk Soria juga. Masih bersama dengan Pak Irwandi juga kemarin. Hari ini ketemu kembali ya. Iya, tidak terasa. Hari demi hari berjalan, minggu, waktu, bulan, sampai dengan setahun ternyata. Dan alhamdulillah kita berharap mudah-mudahan juga di kesempatan pagi hari ini para pendengar kita juga berada dalam kondisi sehat walafiat dan selalu berbahagia juga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar, sebagaimana biasa kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Anda dapat memberikan kontribusi baik itu berupa saran, pendapat, tanggapan atau juga pertanyaan ya berkaitan dengan khususnya yang dibidangi oleh Pak Irwandi ya, bidang tangkap ya, bidang tangkap. Baik, untuk pencerahan kita di pagi hari ini kita dengarkan dulu uraian singkat tentang Hari Nelayan 2024. Pak Irwandi silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di bulan Ramadan ini penuh berkah. Betul sekali. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami selaku narasumber di sini memberikan paling tidak ilmu bagi masyarakat, warga Tanah Laut dan sekitarnya. Iya, khususnya bagi para pendengar kita ya. Iya, khususnya bagi pendengar radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut. Nah, sedikit yang melatar belakangi Hari Nelayan Nasional ini adalah itu bentuk apresiasi pemerintah khususnya bahwa suka tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita ini bisa cerdas, kita ini bisa tahan, daya tahan tubuh kita luar biasa. Ini berkat adalah nelayan kita yang menyajikan, yang menyiapkan pasokan-pasokan ikan yang kontinu terus menerus, karena kita menyadari bahwa bila kita suka ikan, otomatis IQ kita, kemudian daya tahan tubuh kita akan menjadi lebih kuat dan lebih bersaing dengan negara-negara lain. Seperti itu. Mempengaruhi IQ juga ya, IQ kita. Karena itu menyangkut di dalam kesehatan itu ada omega 3 namanya. Betul, di dalam ikan gitu. Di dalam ikan. Sehingga apabila di dalam biasanya herbal untuk daya tubuh, otak dan sebagainya pasti ada jenis omega 3 kandungan untuk ikan tersebut untuk kecerdasan anak seperti itu. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa nelayan ini di tanah laut secara data teknis luar biasa. Untuk sumber daya manusianya kurang lebih 8.000 orang. Kemudian itu tersebar di 6 kecamatan dan juga di 24 desa pesisir. Kemudian kami melakukan lagi survei data yang terbaru, ternyata bukan 24 desa saja potensial nelayan di tanah laut, tetapi jumlahnya lebih meningkat sejumlah 40 desa. 40 desa? Ya, itu luar biasa. Sehingga dengan adanya nantinya pembinaan secara merata, insya Allah pasokan ikan yang khususnya yang di laut maupun di perairan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat tanah laut akan tercukupi sehingga konsumen tidak lagi artinya inflasi dan sebagainya, karena kita bina, kemudian kita lakukan pelatihan, kita lakukan hal-hal yang meningkatkan kewirausahaan seperti itu, sehingga pelaku usaha secara utama nantinya nelayan itu memang harus disupport juga oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketahanan Pangan di bidang perikanan tangkap seperti itu. Oke, luar biasa ya. Saya malah terenyuh yang tadi disampaikan oleh Pak Irwandi bahwa sadar tidak sadar, suka tidak suka ya,
kecerdasan kita sangat dipengaruhi oleh kebutuhan kita akan ikan, ya. Makanan kita akan ikan, dan sadar tidak sadar ikan didapat oleh para nelayan kita. Emang ada yang nyari sendiri, ada yang nyari sendiri. Kadang-kadang ya, kadang-kadang bagi penghobi mancing kadang-kadang, iya. Tapi lebih banyak adalah diberikan, dicukupi oleh para nelayan kita, ya, khususnya para nelayan tangkap ya di Kabupaten Tanah Laut. Dan kita juga berbahagia ya, kalau dulunya tercover ada 24 desa di pesisir ya, sekarang sudah menjadi 40 desa ya saat ini yang menjadi desa binaan ya, desa potensial desa potensial, desa potensial terhadap ya nelayan ini itu. Oke, desa potensial nelayan. Ini mungkin terjadi karena adanya pengembangan wilayah atau bagaimana, rekan Iwan? Terhadap dari 24 ke 40 ini. Iya. Jadi sedikit informasi bahwa dari data 2017 kita memakai itu 24 desa. Sekarang kami melakukan meteorio, terupdate data sehingga jumlahnya ternyata 40 desa. Indikatornya di mana? Indikatornya adalah jumlah nelayannya tersebut kan ada 2. Secara peraturan regulasi Permen KP nomor 36 tahun 2023, nelayan itu ada 2, Bu. Nelayan perairan laut dan juga nelayan perairan umum. Nelayan perairan laut itu jumlah desanya kurang lebih ya 24 desa tadi. Ternyata kita bergerak, hasil survei kami, nelayan perairan umum itu yang belum terjamah sama sekali sisanya itu. Sehingga jadi perbedaan antara nelayan perairan laut sih pertanyaannya dengan perairan umum. Indikatornya adalah nelayan perairan laut itu bergerak atau pelaku usaha yang bergerak di laut. Laut yang dari 0 mil sampai 12 mil. Itu nelayan yang menggunakan perahu di bawah 10 GT. Nah, kemudian yang nelayan perairan umum atau darat adalah nelayan yang sering menangkap ikan di perairan sungai, danau, rawa, bendungan lain. Itu sesuai dengan Permendagri nomor 90, Bu. Tentang kewenangan kita kabupaten kota di dalam skop melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk nelayan tersebut. Mungkin itu, Bu. Ini ternyata ya yang jadi unek-unek kita pada saat kemarin. Ya, jadi dari perairan umum ini tidak tercover ya, Pak Irwandi. Tidak optimal. Tidak optimal lah tercovernya ya, padahal mereka juga memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap penyediaan kebutuhan ikan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya, bahkan mungkin bisa sampai ke Kalimantan Selatan. Karena kita tahu juga ya, hasil tangkapan ikan kita bukan hanya mencukupi konsumsi untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut, juga sebagian dilakukan penjualan atau pengantaran ke daerah luar. Ya, seperti itu. Apalagi kalau ikan laut ya, karena kita berbangga sekali hanya kita yang memiliki panjang pantai ya sekitar kurang lebih 200 kilometer ya, dan dengan segala kekayaan lautnya yang luar biasa. Nah, itu dia yang tidak semua kabupaten memilikinya gitu ya, Kalimantan Selatan. Ada 3 kabupaten. Hanya ada 3 kabupaten seperti itu ya. Itu yang menjadi sebuah kebanggaan bagi kita ya. Dan orang-orang juga di luar sana sangat mengapresiasi. Saya terenyuh juga, Pak Irwandi. Beberapa waktu yang lalu ada kelompok tamu dari Hulu Sungai datang ke Kabupaten Tanah Laut begitu. Mereka dari awal datang begitu, mereka sudah tanya, ikan tenggiri di mana jualannya? Di samping banyak di tanah laut gitu ya, hasil laut yang sangat melimpah di tanah laut, pengolahan ikan tenggiri kering di tanah laut itu termasuk katanya paling enak. Jadi saya rasa berbangga hati begitu ya. Jadi ini adalah sebuah bukti bahwa
teman-teman kita di KPP dan jajarannya begitu bekerja secara maksimal. Betul. Iya. Oke, dan betul sekali bentuk apresiasi pemerintah terhadap para nelayan. Lalu apa saja Pak Irwandi yang dapat kita lakukan dalam momentum Hari Nelayan Nasional tahun 2024 ini sebagai apresiasi aktual begitu terhadap nelayan kita? Terima kasih Bu Nelly. Jadi untuk mengaktualisasikan perhatian kita, apresiasi kita sebagai pemerintah daerah khususnya bidang perikanan tangkap, itu ada beberapa program yang menarik yang kita tawarkan Bu, ya untuk yang bersentuhan ke rumpun nelayan. Betul. Pertama adalah kapasitas nelayan. Program kegiatan kapasitas nelayan itu outputnya adalah yang pertama kami melakukan karena permasalahan nelayan ini yang nanti kami tuangkan di dalam kegiatan. Permasalahannya adalah mereka ini tingkat pendidikannya itu lebih minim, lebih rendah. Makanya kami mensupport, mengintervensi dalam program kegiatan kami adalah melakukan pelatihan kewirausahaan terkait tentang laminasi kapal buatan di tahun 2024. Nah, kemudian kami juga akan melakukan juga pengukuran kapal, Bu. Pengukuran kapal nelayan yang ini bukan tanah yang diukur ya? Bukan. Kapal diukur juga ternyata. Kapal diukur lanjut Kan Irwan. Ya, sehingga nantinya dengan adanya pengukuran kapal dia dilegalkan menjadi hak milik mereka. Selama ini nelayan ini tidak memiliki surat menyurat, bodong, arti katanya bodong. Tapi memang mereka ini kita menyadari tidak tahu informasi seperti itu. Mereka memang beli, tetapi di dalam kwitansi bayar membayar nggak ada. Yang mengesahkan siapa? Yang mengesahkan adalah kapal-kapal kecil itu disahkan oleh Kementerian Perhubungan RI yang lewat di UPP Kintab. Nah, kemudian kapal-kapal yang di atas 10 GT Greenstone itu yang kapal penangkapan ikan itu disahkan oleh KSOP. Sah Bandar Banjarmasin, Kementerian Perhubungan RI juga. Nah, bagian daripada itu kami perlu adanya penyuluhan, sosialisasi, sehingga dan juga memberikan pelayanan gerai, Bu, seperti itu, Bu. Nah, salah satunya juga itu. Dan juga untuk meningkatkan sarana dan prasarana tadi, mereka kita lihat permasalahannya alat tangkap mereka juga yang masih tidak layak, kemudian juga mesin mereka di dalam kapal penggerak itu masih sudah lama 10 tahun. Makanya kami tawarkan juga. Kami melaksanakan di tahun 2024 ini pengadaan alat tangkap. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap untuk nelayan tersebut. Karena di dalam IKU indikator kinerja utama kami ini yang tertuang di dalam RPJMD adalah hubungannya meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap. Jadi notabene kami harus mengarah kepada sasaran yang dituju ya IKU kami, sehingga kami apapun proposal masyarakat yang penting berkelompok dan juga mempunyai administrasi pembukuan yang bagus. Itu otomatis kami akomodir, kami laksanakan melalui tim CPCL nantinya bergerak di tahap pertama seperti itu. Nah, mudah-mudahan pemerintah daerah lewat Banggar, mungkin tim DAPD nanti karena ini hari nelayan, karena nelayan ini pejuang tanpa jasa, yang tiap hari mereka mencari nafkah, taruh nyawa, gelombang ekstrim, hadapi badai dan mana El Nino dan sebagainya, tapi mereka adalah pejuang tanpa jasa yang menyajikan protein-protein yang bergizi untuk konsumsi masyarakat tanah laut seperti itu. Mudah-mudahan ini harus direspon juga. Kami cuma mengusulkan mudah-mudahan dari tim-tim tersebut bisa membantu juga di dalam anggaran tersebut. Ya, betul sekali, luar biasa ternyata. Ketika kita ungkap, kenapa kamu sedih ya, terharu begitu? Menawar terus ke Iwak, Bu. Nah itu dia. Itu. Saya juga tadi pengen ngomong itu gitu loh. Kalau kita mengetahui apa tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan ya, betapa para nelayan kita ini berjuang ya untuk memenuhi kebutuhan ikan kita ya, dengan mempertaruhkan kesehatan, keselamatan, meninggalkan anak istri ya di rumah begitu berlayar, bahkan bisa berhari-hari dan bahkan bisa berminggu-minggu baru pulang, ya kan Iwan.
Iya. Iya. Sadarkah kita gitu Iya. ya? Dan teman saya sendiri pernah, Mbak, karena itu seorang pelayan, dia hilang sampai sekarang nggak ada. Begitu. Pernah juga dulu. Itu berarti terharunya tadi teringat itu ya. Iya. Nah, itu Bahkan dia. nanti Bu Nelly Sampai dan menawarkan Pak Iwan, ya. saya juga semacam juga dilema juga. Masyarakat nelayan ini menghadapi badai ekstrim cuaca yang luar betul. biasa. Tetapi dia tidak menyiapkan BPJS ketenagakerjaannya ini. Oh, kita belum pernah ke sana ya. Sudah ke sana, Bu. Sudah ke Tapi sana? belum optimal, Bu. Oh. Tapi ada keluhan-keluhan masyarakat nelayan. Mereka itu jadi tidak bergabung di dalam BPJS Ketenagakerjaan, tapi mereka mengharapkan sebenarnya kalau ada subsidi. Oh, ya. Subsidi Oke, dari BPJS Ketenagakerjaan baik. khusus nelayan. Betul, Itu yang mereka betul. inginkan. Karena mereka juga memang mau berminat luar biasa, tetapi kalau bisa kata mereka itu perlu adanya suntikan subsidi seperti itu. Betul, Nah, yang mungkin dalam forum ini mudah-mudahan Iya, kita didengar berharap lah. Seperti itu. iya. Bagi pengambil kebijakan begitu ya, pengambil keputusan Khusus nelayan. agar mungkin dapat mempertimbangkan ya. Walaupun tidak semua, Bu ya. Tidak Walaupun semua tidak bertahap boleh. Memang mandiri, Pak ya. Ya, Ya. misalnya BPJS kita misalnya anggaplah misalnya 100.000 ya, Ya. disubsidi oleh pemerintah misalnya 50.000 begitu ya. Ya. Nah, atau misalnya kita bertahap, nelayan kita ada 8.000 tadi ya. Nah, kita bertahap misalnya dalam kurun waktu 5 tahun ya, Betul. dalam 800 ini bisa tercover Iya. begitu ya. Nah, kita berharap seperti itu, Iya. betul sekali. Karena Ibu Nelly Betul, ada beberapa orang yang meninggal terus tiap tahun, Bu. Salah Menyangkut satunya masalah nelayan, pelaku usaha nelayan ini ternyata dicek nggak ada BPJS Ketenagakerjaan. Apa boleh buat? Sangat Jadi menyedihkan, ternyata ya. Jadi yang- bisa klaim, Pak ya. Iya, kemudian riskan sekali karena sang istri ini biasa mengharap sang laki. Iya, Tidak betul. ada kewirausahaan untuk bini. Nah, bini ini nggak bisa membantu, mengharap, menanai, menada pada si laki. Iya, Sehingga dan pada dengan saat suami iya, tidak bisa memberikan nafkah lagi, Betul. nah maka istri dan anak-anak akan dan anak-anak terlantai. Iya. Mudah-mudahan itu yang Iya, kita betul komitmen sekali. Betul, ke depannya. betul. Program Betul. kita seperti itu. Iya, luar biasa. Ini memang patut diperjuangkan, Iya. Pak Irwandi. Ini patut kita perjuangkan ya. Kita semua ya mendukung dengan subsidi itu. adanya pemberian subsidi BPJS Ketenagakerjaan untuk para nelayan kita ya. Mudah-mudahan ini akan dapat kita realisasi Amin. ya Dan jadi amal jariah ya. Iya, di tahun-tahun yang akan datang. Karena BPJS ini walaupun 1 hari atau 2 hari saja sudah masuk, Bu ya. Sudah masuk, Sudah mendapatkan betul. santunan, Bu ya. Misalnya Iya. terjadi apa-apa, mudah-mudahan tidak terjadi sih. Iya. Iya sih, bukan kita mengharapkan terjadi Betul, gitu ya, ya. tetapi alangkah baiknya ada persiapan, ya, Persiapan. karena kita tidak tahu ya besok kita akan kenapa, besok kita akan apa, besok kita berbuat apa, jadi apa itu kan tidak tahu seperti itu. Ya, Apalagi ada di laut ini baiknya. tantangan, Betul sekali, iya. setiap harinya tantangan, Bu Iya, ya. saya tadi membayangkan apa yang disampaikan oleh Pak Irwandi. Karena memang kita melihat, apalagi kalau di musim ini ya, musim angin ya, Iya. Pak Irwandi, di laut itu katanya begitu kencang. Dan kita baca juga di beberapa berita, ada beberapa kapal yang nyasar, ada beberapa kapal yang bahkan Tenggelam. terbalik, tenggelam dan sebagainya ya. Itu ya, dan kita semua sebenarnya tidak terlalu respect saat ini gitu ya. Ternyata memang apa yang disampaikan oleh Pak Irwandi. Padahal mereka punya andil yang besar, Bu ya. Mereka disebut Pak Irwandi sebagai pejuang tadi ya, Pejuang tanpa jasa. tanda jasa dan tanpa diketahui orang. Iya. Iya, betul. Terkait bantuan tadi, Pak, kalau yang dari pemerintah mungkin ingin mengadakan peralatan untuk mereka. alat tangkap tadi. Ini apakah berbatas, Pak, Greystone-nya, Pak? Apakah memang bebas Iya. Greystone besar atau Iya. untuk kapal-kapal kecil saja? Iya, kita mengacu kepada undang-undang kewenangan pemerintah daerah. Itu sudah dibedakan klasternya masing-masing di Undang-Undang Nomor 23 kan. Oke. Terbaru nih tahu tanggal nomor berapa saya lupa tuh. Pada prinsipnya adalah kewenangan kita kabupaten kota untuk bidang perikanan tangkap Ya. itu nelayan kecil, Bu. nelayan Nelayan-nelayan. kecil, Ciri-ciri oke. nelayan kecil tadi sudah Iya, saya sampaikan, indikatornya. ada indikatornya, ada kapal yang memiliki kapal di bawah 5 GT. Nah, kok seperti itu anunya. Kemudian juga mereka harus memiliki kusuka juga sebagai identitas diri mereka juga sebagai pelaku usaha, sebagai nelayan. Itu kusuka itu harus link ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Oh. Ya, jadi penginputannya aplikasinya aplikasi kementerian KKP. Nah, itu syarat daripada selain berkelompok itu termasuk di dalam lembaran-lembaran persyaratan untuk menerima hibah nantinya. Nah, kami banyak secara top down Bu Meli. Secara top down kan ada 3 indikator tuh. Anggaran yang bisa, yang wajib dipenuhi seperti itu. Pemetaan atau poster anggaran. Pertama secara top down ini SKPD kan. Nah, kemudian secara musrenbang, kemudian satu adalah pokir tuh. Nah, kami ini secara top down SKPD itu memiliki proposal yang ada di kantor kami, bidang kami. Otomatis tuh kami sudah kami list. Tetapi dengan anggaran yang sudah terbatas, kemudian itu sehingga kami harus bertahap seperti itu untuk merealisasikan proposal secara top down. Tetapi yang dengan pokir, musrenbang itu wajib kan. Nah, yang wajib itu jalan tol. Tapi yang top down ini dibatasi anggarannya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Nah, lalu di 2024 Pak Irwan, dari 8.000 nelayan yang tercatat ya, nelayan kita yang tercatat. Ini dibagi berapa kelompok? Kemudian 2024 ini berapa kelompok yang bisa dipastikan gitu mereka dapat menikmati alat tangkap nih ya. Iya, hibah. Bantuan hibah alat tangkap tadi. Terima kasih Bu. Secara data teknis lah kami sampaikan bahwa sebenarnya belum optimal Bu 8.000 itu membentuk kelompok. Nah, makanya yang kami tawarkan 1 tambah belum tadi, kami memfasilitasi percepatan pembentukan kelompok. Di situ nantinya kita bergandeng dengan penyuluh perikanan. Karena tugas dan pembinaan yang langsung dari rumpun desa itu penyuluh perikanan yang harus diketahui oleh penyuluh dan kepala desa. Kami cuma di dalam memfasilitasi. Kemudian secara data teknis juga bahwa kita sudah mengoptimalkan jumlahnya yang sudah berbentuk kelompok itu kurang lebih 150 KUB, 150 kelompok. Nah, jadi minimal itu 10. Nah, jadi kurang lebih 1.500 saja kan? Nah, 1.500 orang aja yang masuk di dalam suatu kelompok. Jadi ada beberapa persen, kurang lebih ya 80%-an yang perlu kita lakukan percepat sehingga tujuan kami, Kabid Perikanan Tangkap dan juga Kadis kami, bagaimana ini adanya ajas pemerataan, penyebaran yang luas secara itu. Jangan sampai hari tahun ini dapat si A, kemudian tahun berikutnya dapat B, C, kemudian 5 tahun akan datang kembali lagi ke A. Itu jangan sampai mereka aja yang terdata. Karena di dalam aturan hibah untuk mendapatkan hibah salah satunya adalah berkelompok. Itu tidak bisa kita pungkiri aturan itu. Betul. Nah, makanya ini bagaimana caranya solusinya? Makanya Kadis kami menyarankan kami bahwa lakukan percepatan fasilitasi kelompok lewat penyuluh. Kita anggarkan, Bu. Jadi itu yang kami lakukan, kami genjot sehingga dengan adanya kelompok, mohon maaf sebagai catatan, di Pulau Jawa tuh nelayan maju, Bu. Nah, karena apa? Karena mereka sudah paham, sudah merata apa fungsi kelompok tersebut. Kita belum nih. Tapi saya yakin dengan kepemimpinan Kadis kita yang baru ini luar biasa, speednya luar biasa 9. Ini memacukan kami sehingga kami bergerak untuk pemerataan sehingga hibah itu tidak terulang-ulang lagi orang-orang itu. Betul. Jadi mungkin bisa merata ya, paling tidak dalam kurun waktu misalnya 5 atau 10 tahun gitu ya, kita mencapai kepada seluruh kelompok kita, seluruh para nelayan ya dengan kelompok mereka. Kita memang menyadari Pak Irwandi bahwa memang pengetahuan masyarakat kita terhadap manfaat kelompok ini masih sangat minim ya. Masih masing-masing kita dimanapun, bukan hanya pada para nelayan, tapi juga pada sektor-sektor yang lain lebih ditonjolkan ego sektoral mereka begitu ya. Padahal memang amanat dari peraturan hibah kita dan peraturan-peraturan yang lainnya itu menghendaki adalah berkelompok ya. Tidak dimungkinkan pemerintah memberikan hibah kepada perorangan begitu ya. Iya, kecuali ada hal-hal tertentu. Oke, baik. Kita ke program yang lainnya.
tadi ada peningkatan kapasitas nelayan, kemudian ada bantuan alat tangkap, kemudian ada fasilitasi percepatan pembentukan kelompok. Apalagi yang bisa kita berikan pada tahun 2024 ini sebagai sebuah kado terindah buat para nelayan kita. Bahkan Bu, ini agak menarik nih, bagus nih. Oke, baik. Walaupun kita anggaran terbatas Bu, tetapi kita merujuk kepada RPJMD kita. Di misi berapa itu kurang jelas, bahwa kita perlu adanya sinkronisasi, harmonisasi dengan lembaga instansi vertikal atau lembaga-lembaga terkait. Makanya kami bergerak cepat, kita menyadari anggaran kita terbatas, kemudian kita jangan tinggal diam, bagaimana caranya akomodir proposal tadi yang usulan masyarakat itu tindak lanjuti. Kami ada beberapa langkah strategis kami Bu, mohon izin. Kami sudah mendekati secara harmonisasi mulai tahun 2023 dan sampai 2024 ini. Kami membawa usulan-usulan itu ke poster perencanaan di APBD provinsi. Nah, alhamdulillah. Kemudian kami juga bergerak nantinya mudah-mudahan dapat dana alokasi khusus DAP. Nah, mudah-mudahan itu bisa melakukan hajat-hajat yang nelayan inginkan itu. Kita targetkan mudah-mudahan jangan sampai terlalu lama. Mudah-mudahan makanya kami bergerak mempunyai langkah-langkah strategis yang luar biasa tadi. Pak Kadis tadi memberikan arahan-arahan seperti itu. Oke, artinya kita tidak hanya menunggu atau mengharapkan bantuan dari APBD kita, tapi juga DKPP melakukan terobosan, membawa proposal, usulan proposal dari para nelayan kita kepada anggaran APBD provinsi, bahkan juga ke APBD pusat ya. Iya, Kementerian KKP. Bahkan nanti kami ada wacana mau ekspos nantinya. Ke KP. Dan tinggal mungkin mengatur waktu bagaimana caranya agar kita lebih diprioritaskan lah. Karena ada 3 kabupaten di Kalsel ini, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan juga Kota Baru. Tetapi panjang pantainya kita yang terbesar. Itu tadi yang saya makanya kita bersaing antara 3 kabupaten ini. Alhamdulillah di antara 3 ini kita sudah terdepan Bu daripada kabupaten lain. Kayak Tanah Dengan Bumbu. potensi pantai tadi ya. Inovasi kami Bu. Inovasi. Pertama kami sudah dengan harmonisasi tadi melakukan gerai dengan kementerian. Kita menyadari bahwa kapal-kapal yang di 10 GT tadi, 10 Greystone tadi, itu banyak yang tidak lengkap berkasnya. Padahal itu adalah salah satu syarat untuk menerima solar subsidi. Tetapi kami melakukan percepatan, harmonisasi, kami datangkan dari kementerian langsung, dari Dirjen Tangkap, Pak Kadis komunikasi dengan Dirjen Tangkap, dan kami juga selaku Kabid melakukan jenderal di lapangannya, sehingga alhamdulillah terbentuk gerai tersebut yang alhamdulillah dokumen SIUP dan SIPI. Sedangkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah Bumbu dan Kota Baru itu belum ada. Dan kami Pak bisa studi bandingkan nih. Bisa aja kita. Alhamdulillah. Karena kita adanya langkah terdepan seperti Yamaha. Inovasi terdepan. Nah, itu salah satu. Kemudian yang kedua, kami dipanggil RDP di provinsi. Yang dihadirkan khusus adalah kabupaten-kabupaten yang memiliki potensi laut. Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kota Baru. Saya menghadiri, diwakilkan di diskusi oleh Pak Kadis. Kami sampaikan di situ bahwa kemudian hadir juga dari Kementerian Perhubungan, SOP. Permasalahannya adalah mengapa terjadinya RDP tadi. Dengar pendapat Dewan, karena banyak permasalahan yang tidak memiliki dokumen kapal. Yang ada di Tanah Laut, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Kami jelaskan di situ pada saat itu bahwa kami sudah melaksanakan harmonisasi dan juga sudah mengeksekusi kegiatan ini, dan juga diamini oleh Kementerian Perhubungan. Memang benar. Bahkan dari ketua DPR-nya bilang belajar sama Tanah Laut. Luar biasa. Makanya itu Kabid Perikanan Tangkap Tanah Bumbu itu nelpon saya mau mengadakan studi banding. Bagaimana caranya? Bahkan mengarah kepada anggaran, berapa anggarannya yang tertuang, yang untuk pendampingan sehingga pelaksanaan ini untuk kepentingan nelayan semuanya. Jadi Bu. Saya ingat memang tahun kemarin ya kita talk show dengan Pak Irwandi. Ini sudah ada inovasi tentang
pembuatan pas kapal, Iya. ya pembuatan pas kapal Iya. bagi para nelayan kita. Kemudian juga kepemilikan kartu identitas nelayan, Iya. ya yang suka itu tadi. Iya. Nah, berjalan setahun ternyata memang membuahkan hasil yang luar Membuahkan biasa. Karena Iya, sesuai iya. dengan RPJMD kita, SKPD bisa harmonisasi, sinkronisasi dengan kementerian terkait seperti dan juga lembaga-lembaga lainnya. Itu sudah kami pupuk. Artinya kami sudah menjalankan amanah RPJMD Perda Iya, tersebut. iya, Nah, iya, seperti iya. itu. Iya. Sebenarnya semua lini sebenarnya berhak ya untuk melakukan harmonisasi, ya. Iya. Hanya saja tergantung berani dan tidak beraninya, Iya. gitu ya. Nyali kita nih di mana, Iya. gitu ya. Karena begini, ketika kita berani tapi kita tidak punya peluru, gitu ya, rekan Betul. Iwan ya. Nah, Iya. itu ya. Kita Iya. akan tidak bisa berbicara lagi nanti Iya. di tingkat atas sana, Atas, gitu. iya. Tapi tanah laut karena sudah punya inovasi, sudah Iya. punya Data gerakan-gerakan, teknis. ya data teknis juga lengkap, Iya. maka beranilah untuk, dan hasilnya Iya. memang luar biasa. Saya salut ya. Kita berharap kita semua sebenarnya berharap Iya. ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang nasib para nelayan kita ya akan lebih meningkat, akan Iya. lebih sejahtera begitu. Dan satu lagi tadi yang paling penting juga, mereka dapat tercover dengan adanya BPJS subsidi dari pemerintah. Oke, baik, kita ke suara pendengar. Yang pertama ada rekan Ari di Plehari. Kayak apa tanggapan Bu Hanpian dinas terkait dengan adanya buaya di Sungai Batakan dan pantai? Ya, memang lagi viral nih Pak Irwandi. Ya, kan ini mengganggu perekonomian nelayan. Apakah ada action dari dinas-dinas terkait dengan hal ini? Oke. Yang kedua, rekan Ijul di pantai. Nah, ini orang pantai, Pak. Iya. Ya, Batakan Hajajar tahun dahulu ada servis mesin kapal gratis dari pemerintah. Wah, ini masih ada kah kayak itu? Nah, Batakun aja Pak Ay, terima kasih. Iya. Oke. Servis mesin kapal gratis. Baik. Yang berikutnya ada rekan Umay di Pagatan. Nih pesisir pantai juga ya, Pagatan. Bagaimana selama ini peran pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk para nelayan supaya bisa bersaing dengan nelayan asing yang menangkap ikan dengan teknologi modern? Saya rasa hal ini merupakan lingkaran yang terus dihadapi oleh nelayan. Nah, supaya jangan ketinggalan karena ini berdampak dengan hasil tangkapan. Nah, seperti itu. Kemudian satu lagi dari hamba Allah. Oke. Iya. Ada Jumat tuh, Bulan puasa, Iya, Pak. Hamba betul, Allah betul. kan. Kada dilanggar aja di masjid kan. Hamba Allah, amal jariahnya nih. Iya, betul. Apakah nelayan-nelayan kecil yang mencari rezeki di sungai-sungai, danau yang ada di Tala tadi yang masuk perairan umum ya, Pak Irwan? Apakah sampai ke sana mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik bantuan alat tangkap dan lain-lain? Dan kadang mereka tidak berkelompok, sendiri-sendiri saja, Pak. Nah, kan karena nelayan ini tidak sama dengan nelayan di laut, jadi mohon juga nih nelayan-nelayan kecil, sungai, danau seperti ini bisa terperhatikan. Terima kasih. Oke. Oh, kayak pemandola. Sungai di Danau Bom tuh. Iya. Kayak pemandola. Oke, baik. Silakan Pak Irwan. Jadi menanggapi pertanyaan ada 4 Bu ya. Iya, ada 4. Tapi kami menanggapi mulai bawah nih. Oke. Karena langsung mengarah kepada tugas dan kewenangan kami. Bila yang satu buaya itu ada SKPD terkait juga yang harus perlu koordinasi juga dengan servis, nanti saya bicara. Yang pertama adalah terkait nelayan perairan umum. Karena yang sudah kami sampaikan bahwa sesuai dengan Permendagri nomor 90, kewenangan kami sasarannya lokusnya adalah sungai, danau, rawa, bendungan lainnya untuk nelayan perairan umum. Ini sudah kami lakukan, Bu. Kami sudah bergandeng di tahun 2023 kami lakukan sudah fasilitasi pembentukan kelompok. Nah, penyuluh kita tawarkan seperti itu. Kami lebih fokus dan lebih diprioritaskan adalah nelayan perairan umum. Karena grassroots artinya masyarakat miskin di titik-titik di nelayan perairan umum, Bu. Betul. Jadi yang disebut nelayan yang disebut dengan masyarakat miskin masuk, Bu, kategorinya adalah nelayan sebenarnya di sini. Nelayan di perairan umum. Karena jukung-jukung halus, sampan dan sebagainya.
Jadi bisa jalan aja. Makanya jadi kami di sini ada mulai 2023 sudah membentuk nih perairan umum, kelompok perairan umum. Nah, kemudian di 2024 nih akan kami lagi optimalkan, ada 5 KOB nanti yang kami lakukan pembentukan KOB. Untuk sasarannya adalah nelayan kecil yang berbasis kepada tadi perairan umum. Nah, itu kami lebih intens kami laksanakan seperti itu. Itu ada programnya, Bu. Tapi bila kita mengharap daripada fasilitasi khusus penyuluh itu ada target satu-satu aja. Satu kelompok aja untuk. Tetapi dengan adanya fasilitasi yang anggaran kita menyiapkan anggaran, ada narasumber makan minum, kemudian kita spot dengan itu bisa nantinya merangsang percepatan seperti itu. Ini insya Allah kami akan mendata secara menyeluruh. Ini kami masih di dalam pendataan, Bu. Iya, dalam proses ya. Dalam proses yang tadi yang dari jumlah 24 menjadi 40 itu ada wilayah nelayan perairan umum di desa-desa tersebut. Yang petugas pendata pencacahnya adalah aparat desa. Nah, kami berharap nantinya kami minta update data dulu dari aparat desa nanti yang sudah kami honorin nantinya buat mereka tadi. Nah, setelah itu kami bergerak bila ada data yang tepat, akurasinya pas, nanti kami akan melakukan skema percepatan pembentukan kelompok dan juga kami berkoordinasi dengan penyuluh. Seperti itu, Bu, langkah-langkah kami. Tapi yang jelas di tiap tahun kami ada pembentukan percepatan untuk nelayan perairan umum atau darat. Oke, baik ya. Bagaimana Pak sosialisasinya dengan masyarakat supaya mereka tahu nih ya, untuk bisa membuat kelompok, untuk bisa data masuk ke desa, bagaimana sosialisasinya? Sosialisasi memang dari awal walaupun kami melakukan kegiatan-kegiatan di luar konteks temanya, tetapi kami sisipkan, Bu. Karena sasarannya itu nelayan, di dalam sosialisasi contoh mohon izin saya sosialisasi terkait tentang migrasi perizinan di atas 12 mil misalnya, itu temanya kan beda tuh, tetapi kami sisipkan karena lokusnya yang hadir peserta adalah nelayan, nelayan perairan umum, nelayan perairan baik apa yang keluhan masyarakat di situ kami tampung, jadi ada fungsi 2 arah atau 3 arah, mereka hadir itu bermanfaat. Jadi ada timbal balik seperti itu. Permasalahan secara umum mereka juga bisa terakomodir begitu ya. Seperti itu, Bu. Kami mulai tiap tahun kami lakukan penyampaian walaupun di luar konteks sebenarnya seperti itu. Karena nelayan-nelayan sekarang yang kecil-kecil ini, Bu, taunya nelayan itu di laut saja. Jadi mereka tidak aware, tidak mencoba untuk karena pikiran mereka di laut saja. Betul sekali. Jadi hamba Allah ya, tadi sudah dijawab oleh Pak. Bisa dibilang nelayan tradisional apa ya? Iya. Mereka itu. Iya, nelayan tradisional karena alat tangkapnya kan nelayan yang kayak tipira itu nelayan perairan umum tuh. Iya, kabam. Nah, kabam jadi bahasa. Iya. Nah, penyetruman itu insya Allah itu sudah mulai kami tegas karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 tegas tiap tahun kami sudah membentuk tim terpadu, Bu, dengan SK Bupati kepala daerah kita. Apapun keluhan-keluhan terkait penyetruman kami langsung operasi langsung malam kita lakukan. Kami bahkan sahur ada kita grebek, Pak. Bu. Jadi jadi mungkin tidak terekspos, tapi bila ada keluhan telepon kami sahurnya sampai langsung, di tempat di TKP. Jadi saya senang apabila ada laporan yang memang langsung menjurus ke kewenangan kami langsung gerak cepat. Kami telepon bantuan dengan Pol Airut yang kena kewenangan ini mereka bergerak juga sama-sama. Luar biasa, kami sampai sahur di malam di TKP. Luar biasa, tapi tidak terekspos seperti itu. Dari artinya begitu kita care ya terhadap para nelayan di perairan umum ya, sehingga kita dapat melakukan apa saja begitu ya untuk tetap menjaga kelestarian dari ekosistem ya nelayan umum kita gitu. Jadi hamba Allah ya bahwa pemerintah sudah melakukan perhatian terhadap para nelayan yang tadi berada di sungai danau yang disebutkan sebagai nelayan di perairan umum. Hanya saja mungkin pada saat ini tidak secara menyeluruh ya, tapi DKPP ya dalam hal ini bidang tangkap sudah melakukan
rencana-rencana untuk mengcover semua nelayan-nelayan kita dengan persyaratan berkelompok tadi. Menumbuhkan kesadaran dulu berkelompok yang tadi mereka tidak berkelompok sendiri-sendiri saja. Nah, ini nanti akan diberikan fasilitasi oleh DKPP ya, dalam hal ini bidang tangkap untuk membentuk kelompok. Baik, berikutnya Pak Irwan silakan yang keempat tadi. Yang ketiga ya. Yang ketiga, nelayan asing yang supaya bersaing dengan nelayan asing loh ya. Artinya ya. Mereka modern ya. Makanya kami juga nantinya dengan KKP nih. Kami tidak bisa berdiri sendiri, perlu adanya ya kontribusi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa kita menyadari Bu, mohon izin bahwa nelayan kita ini masih menggunakan alat tangkap dan kapal-kapal yang masih kecil, yang jumlah penangkapannya, jumlah produksinya sekali tangkap kan lumayan rendah kan. Nah, beda dengan Jawa. Jawa itu sekali tangkap, sekali tarik, sekali penangkapan operasi dia bahkan puluhan ton, ribuan ton, luar biasa. Ini kami bicarakan nantinya dengan KKP bagaimana. Saya ada tawaran bagus. Nantinya mudah-mudahan tawaran ini saya bawa ke kementerian bagaimana caranya kita melihat data teknis kita. Nelayan kita jumlahnya 8.000 kan. Nah, itu tidak semuanya yang tidak semuanya memiliki kapal atau perahu. Kadang umpat aja lah, umpat di kapal juragannya Pak ya. Kita nanti kita bicarakan dengan KKP bagaimana caranya ada investor yang memodali berupa kapal seperti itu. Kapal sehingga nantinya kan SDM-nya dari kita nih, luar biasa. Kita memanfaatkan adalah SDM kita. Kemudian investor-investor yang memang pelaku usahanya bergerak di perkapalan, penangkapan ikan, yang biasanya dia meminta SDM-nya dari Pulau Jawa, ayo bergeser ke daerah lokasi-lokasi di tanah laut, sehingga nantinya mereka itu nelayan kita tidak lagi sebagai penonton, tapi pemain yang pemainnya memakai armada investor seperti itu. Itu nanti yang formulasi treatment itu nanti kita bicarakan dengan Kementerian KKP. Itu salah satu bagian bargaining kami ekspos nantinya di situ. Seperti itu, Bu. Bagus ya. Nah, ternyata bukan hanya pada pembangunan fisik gedung yang dapat diinvestorkan. Ternyata juga di kapal. Di kapal nelayan ya bisa diinvestorkan. Oke, itu ya rekan Umay di Pagatan ya. DKPP Tanah Laut ya sudah melakukan langkah-langkah ke arah sana ya. Hanya saja butuh kesabaran ya. Karena memang kita untuk melakukan program-program tidak seperti tidak semudah yang kita edukasi yang kuat Bu ya, edukasinya yang kuat Bu ya. Iya, betul sekali. Apalagi tadi ada aplikasi. Jadi memang harus benar-benar turun langsung. Yang harus kita penuhi. Yang nomor 2 bisa ya menjawab. Oke, yang nomor 2 silakan. Nah, jadi yang pertanyaan dari nelayan Batakan ya tuh terkait tentang servis mesin gratis. Betul. Kami merubah polanya, Bu, mohon izin. Pola itu sifat manja itu. Dulu memang ada Pak, memang ada servis gratis. Tapi kami akan melakukan pelatihan sehingga mereka mempunyai soft skill, keterampilan, kewirausahaan tersendiri. Bila kita sajikan servis gratis, otomatis dia manja kan. Jadi nanti kita di situ ada pelatihan yang ada di Semarang, balai penangkapan ikan yang khusus untuk yang di bawah naungan kementerian yang memberikan pelatihan terkait tentang servis. Itu nantinya yang nelayan-nelayan itu kita mungkin yang berkelompok tadi salah satu ketua kelompok kita bawa sehingga untuk dilatih bagaimana cara menyervis perahu yang baik seperti itu. Di situ nantinya ketua kelompok bisa mentransfer ilmunya kepada anggota-anggotanya, bukan seluruhnya, tapi yang berkelompok itu ketua yang nanti kita ajak. Betul. Upaya ini juga dilakukan karena pemerintah kan terbatas ya, untuk misalnya nyervis satu dari pemerintah kan terbatas. Nah, dengan adanya pelatihan ini akan lebih mempercepat pengembangan, pengembangan. Satu kali pelatihan itu Pak Irwandi, kita dari Tanah Laut itu berapa orang yang bisa dikirim? Nah, jadi yang tahun ini tadi kami sudah melaksanakan Bu pelatihan laminasi kapal penangkapan ikan di Semarang, di Balai Penangkapan di Semarang. Itu kurang lebih 30 Bu.
30 orang, ya 30 orang seperti itu. Nah, sehingga itu adalah orang-orang perwakilan kelompok. Nah, dan juga perorangan bisa masuk di situ. Yang jelas mereka itu adalah statusnya nelayan aktif itu aja. Dan punya mungkin basic bisa mesin mungkin lebih bagus lagi paling tidak punya hobi gitu hobi mesin. Nah, seperti itu ya rekan Ijul di pantai ya. Untuk servis gratis dari pemerintah memang sudah digeser ya, sudah digeser programnya kepada memberikan pelatihan kepada para nelayan ya. Nah, jadi nanti nelayan ini di samping bisa menjalankan kapal, bisa menangkap ikan, bisa juga dong gitu ya, nyerpis. Nah, jadi sorangan malah. Sopir menangkap montir. Jadi tahun dulu tuh Pak membawa bengkel sorangan kah di KPP? Bukan, dulu memang ada dealer. Dulu kan ada bantuan dari pihak SDM terkait tentang mesin. Nah, mesin ini tujuannya adalah itu mengantisipasi bahwa tidak selamanya bensin itu ada. Jadi otomatis mereka mengharapkan dengan adanya mesin, tetapi mesinnya tuh merangkai dengan gas. Nah, rangkaiannya dengan include dengan gas seperti jadi, itu. Jadi kalau misalnya BBM tidak ada gitu pakai gas. Betul. Sehingga otomatis itu ada servisnya yang wajib dilakukan oleh pihak dealer. Waktu itu Yamaha. Nah, tapi kami juga berharap nantinya selain servis yang gratis juga kami memberikan suatu soft wheel, keterampilan yang nanti dia bisa berwirausaha. Nah, kemudian juga sedikit informasi Ibu, kami juga ngomong-ngomong juga dengan Kepala Disnaker. Alhamdulillah, kan Kepala Dinas Tenaga Kerja kan Pak Masturi. Terkait tentang pelatihan biasanya kan di BLK juga. Nah, hubungan dengan mesin ini nanti kami bicarakan secara intens juga. Mudah-mudahan nantinya Kepala Disnaker bisa menyambut ini pertanyaan tadi terkait tentang bagaimana pelatihan servis lah. Nah, jadi jauh-jauh ke Semarang. Pak. Karena ya alhamdulillah Pak Kadis kita Pak Masturi luar biasa. Semarang sih. Lain hal. Jadi enggak usah lagi ke Semarang kan. Lebih baik di sini. Artinya ada kos yang bisa nantinya bisa direndahkan, enggak secara optimal lah. Itu kan perlu ada yang secara bisa diselesaikan di daerah bisa cukup lah, ada yang atau misalnya nanti untuk lingkup daerah anggaplah misalnya pelatihan teknis dasar paling tidak artinya sudah bisa mengenal ibaratnya mesin-mesin, komponen-komponennya, pemeliharaannya begitu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang lebih tinggi ke Semarang. Bahkan yang menariknya yang saya ini baru pertama saya informasikan sama Ibu, bahkan saya karena dilema tadi bahwa nelayan itu istrinya itu mengharap suami kan di dalam pekerjaannya. Jadi banyak istri itu duduk manis bahasanya mengharap si laki. Makanya kami menawarkan sama Pak Kadis Disnak itu Tenaga Kerja Pak Masturi, Pak bisa enggak bahwa ini nelayan pelatihan ini kewirausahaan ini bisa mengarah kepada istri nelayan, menyentuh kepada istri nelayan. Jadi pertanyaan itu saya lemparkan kepada Pak Masturi dengan santai. Alhamdulillah beliau menyambut baik Bu. Tapi tinggal nantinya lebih intens lagi dari kami yang lebih intens. Bagaimana? Sebab apa? Kami menyadari tadi untuk meningkatkan cash flow rumah tangga nelayan itu perlu adanya dibantu support dari istri yang baik hati itu, istri nelayan. Sehingga ada dua keuntungan nantinya istri nelayan itu. Pertama, dia pada saat si laki dipanggil malaikat pencabut nyawa meninggal, kemudian si istri sudah siap untuk sebagai mengganti si suami dan mencukupi menjadi tulang punggung keluarga karena dia punya keterampilan. Kemudian yang kedua, bila memang umurnya panjang, si laki tadi dia menambahkan tadi cash flow tadi, value ekonominya meningkat seperti itu. Artinya menjalankan fungsi perempuan yang keempat. Perempuan itu ada 5 fungsinya. Bonde berdua kami. Satu. Sebagai istri pendamping suami, sebagai pencipta keturunan generasi, sebagai pencari nafkah tambahan. Masukkan di situ, Bu. Masuk
itu betul. Sehingga ketika ini termasuk tambahan apa ini? Duduk nih. Ini sayang laki harusnya. Jadi sehingga ketika kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga bersama-sama, nah ketika kita dapat mencukupi kebutuhan keluarga bersama-sama antara suami dan istri, maka akan terjadilah sebuah kesetaraan, ya kesetaraan gender di dalam keluarga, harmonisasi, harum, manis dan seksi. Wih, mantap. Ujung aja. Penutupnya mantap nah. Memang istri bisa bikin kerupuk, ya, Iya. Bukan hanya terbatas kepada pengolahan nasi tangkap, tapi juga pada keterampilan-keterampilan yang lainnya. Yang menjadi potensi dari si istri nelayan itu. Apakah dia misalnya bisa menjahit, bisa menyulap, ya, bisa keterampilan lainnya. Nah, itu juga artinya di samping keterampilan lain dalam hal pengolahan hasil perikanan. Betul. Ya. Oke. Baik, yang satu lagi buaya kan? Iya, nah itu buaya mungkin sekilas ya. Betul, ini lagi viral juga memang Pak Irwan. Mungkin mengganggu perekonomian nelayan juga nih, Pak. Tetapi saya sedikit mungkin kita menyampaikan tidak optimal mungkin karena menyangkut masalah buaya. Tetapi menyangkut masalah buaya kami melihat daripada sudut pandang nelayannya aja ya. Jadi nelayan itu memang perlu adanya mitigasi. Nah, jadi perlu adanya pelatihan mitigasi tentang keselamatan. Jadi kami dengan adanya kejadian ini, kami akan melakukan penambahan pelatihan nantinya. Kan korbannya nelayan nih, Pak? Iya, nelayan. Jadi otomatis mitigasi kan pencegahan kan, bagaimana caranya mitigasi bukannya gelombang, bukannya tapi ini terkait tentang yang ada di laut, termasuk hewan-hewan yang ganas nih kan. Jadi itu perlu nantinya kita rundingkan, koordinasikan juga jelas dengan SKPD terkait atau bahkan nanti di provinsi kita bicarakan juga level-level provinsi dan kementerian. Ini banyak terjadi nih dilema juga dengan hubungannya dengan nelayan juga, bukannya cuaca atau gelombang yang meninggal nelayan, tetapi kejadian dengan buaya ganas tadi. Nanti itu ancaman hewan laut ya. Jadi substansinya adalah kami perlu adanya koordinasi dulu. Itu jawaban kami untuk mengatasi itu, karena ini menyangkut masalah bagaimana tata cara mitigasi yang akan ditangani pada saat terjadinya itu. Mungkin itu, Bu. Iya. Oke, seperti itu ya rekan Ari di Belahari. Ya, pemerintah dalam hari ini DKPP ya perlu melakukan langkah-langkah koordinasi terlebih dahulu karena memang ancaman buaya ini kayaknya kalau dalam beberapa tahun ini hanya tahun ini yang ada ya Pak Irwandi ya, yang agak membooming begitu. Ya. Nah, sehingga mungkin ini perlu dilakukan koordinasi yang mendalam lagi kepada beberapa sektor terkait ya untuk apa yang dapat kita lakukan ya untuk memberikan action tadi edukasi. Dia minta action nih. Actionnya ya tadi dinas terkait melakukan merencanakan untuk melakukan pelatihan mitigasi. Jadi bukan hanya terhadap bahaya-bahaya laut, tapi juga bahaya-bahaya hewan yang ada di laut. Ya bukan hanya buaya juga, tapi juga ada ikan paus biasanya yang bisa ya seperti itu. Hiu. Jadi kita rencana, jadi rencana kita berpikir jangka panjang nih. Betul. Jadi yang lalu biarlah berlalu, tapi jangan juga yang berlalu ini kita tidak memberikan solusi gitu. Betul. Solusi kami adalah Dinas Ketahanan Pangan khusus bidang perikanan tangkap adalah melakukan mengulangi kegiatan mitigasi tadi, baik tadi dengan kabupaten maupun dengan provinsi atau lembaga kementerian. Nah, ini pengaruhnya ada dulu. Karena faktor buaya muara itu terjadinya ini mungkin rame nih. Faktornya adalah alur barito tadi. Alur barito yang mungkin karena membawa ekosistemnya di sana terganggu sehingga maka dia migrasi, lari pariwisata juga kan nih, Bu, karena ada larangan berenang yang dikeluarkan PPIJ kemarin. Iya, betul. Dan kita juga ada membaca di berita bahwa pemerintah ya termasuk juga DKPP dan lintas sektor terkait ya Dinas Pariwisata juga beberapa waktu yang lalu sudah melakukan rapat koordinasi ya untuk melakukan penanganan langsung terhadap
ancaman buaya ini, salah satu yang saya tangkap kemarin dari hasil rapat koordinasi tersebut akan melakukan penangkapan dengan sistem-sistem tertentu gitu ya. Jadi Bu, nelayan kita ini makin terancam lagi kan? Iya, Sehingga dengan adanya itu ke depan yo. Yang kedua ke depannya adalah BPJS Ketenagakerjaan harus ada dia juga. Nah itu dia berkaitan lagi ya, betul sekali. Yang tadi kita sampaikan tadi. Iya. Tapi saya cek tadi ternyata mereka nggak ada BPJS Ketenagakerjaan juga. Iya, Jadi sayang gitu nah. Oh, nelayan yang terkena ini Pak ya? Kira-kira seperti itu. Karena nggak ada informasi kepada kami kan. Otomatis bila nggak ada informasi ke kami, dipastikan tuh nggak ada BPJS Ketenagakerjaan. Karena yang biasanya informasi ke tempat kami ada petugas apa namanya petugas yang mensosialisasikan di tempat kami kan seperti itu untuk yang BPJS ini agar bisa bergabung nelayan-nelayan. Mungkin itu. Kalau kayak petani ya beberapa sudah banyak petani kita yang masuk di BPJS Ketenagakerjaan. Ya kita berharap itu yang dapat juga diberikan pemerintah ya kepada para nelayan kita. Nah. Ini masih ada nih. Rami lah. Rami ternyata itu menunjukkan Pak Irwandi bahwa nelayan kita care ya dengan. Alhamdulillah. Program-program. Tambahin lagi. Jangan pengeler. Jangan pengeler. Betul. Makanya itu. Dan saya kalau mau banyak anggotanya itu kita harus membentuk partai peunjunan. Pancing mania. Betul. Nah itu. Ini ada Pak Udin Sedunia. Wah, Udin Sedunia. Iya, Udin Sedunia. Ada amat banyak musuhnya. Jangan amat sedikit. Jangan penyetrumannya aja Pak Ai ditindak, tetapi para bengkel-bengkel pembuat mesin juga Pak Ai. Perlu pian tegasi juga. Dengan efek seperti ini tidak ada lagi yang berani membikinkan setrumannya Pak Ai. Nah itu saran Pak, bagus sekali Pak Udin Sedunia. Siap. Oke. Jadi kita juga nanti akan melakukan sosialisasi dengan para bengkel ya. Tapi bisa mulai sorangan Mbak Udine. Ini bisa mulai sorangan, bisa juga nih mohon izin Bu. Oknum ini biasanya adalah orang-orang yang di luar tanah laut juga. Nah, biasanya juga itu rakitannya ya setrum kan, aki, bahkan genset bisa digunakan juga Mbak. Itu luar biasa di bati-bati itu luar biasa. Kami alhamdulillah bergerak terus Bu. Mudah-mudahan masukan daripada Pak Udin Sedunia tadi. Kami tindak lanjuti bukan saja sekedar yang tadi penyetruman aja, tapi kami lakukan sosialisasi yang pembuat bengkel-bengkel. Tapi penyelidikan tapi yang jelas siapa nih? Yang jelas agennya nih, agen pembuatannya. Yang jelas kami minta informasi juga. Jangan informasi itu salah gitu. Nanti bila kita yang akurat yang akurat kita beri sosialisasi tapi tidak tepat sasaran sia-sia juga kan. Mungkin itu nanti kami identifikasi jelas dulu. Jadi dibutuhkan juga kerjasama dari masyarakat ya dalam hal ini para pendengar kita yang memang mengetahui mungkin ya adanya bengkel-bengkel pembuatan. Nah, bengkel-bengkel pembuatan mohon kiranya dapat memberikan informasi kepada DKPP Tanah Laut ya untuk dapat diberikan sosialisasi, edukasi pembinaan lah seperti itu ya. Pak Udin Sedunia, terima kasih. Ya. Satu lagi juga Pak Irwandi. Siap. Apa tadi ya? Oke, mengenai ini juga termasuk mungkin ranah perairan umum Pak Irwandi. Ada kelompok-kelompok nelayan kita di perairan umum yang mengeluhkan juga katanya tempat-tempat mencari ikan kita di perairan umum itu semakin berkurang. Nah, ini bagaimana upaya dari pemerintah dalam hal ini di KPP untuk tetap menjaga ekosistem itu. Nah, kemudian juga isi di dalam perairan tersebut katanya juga sudah tidak membahagiakan lagi buat para nelayan kita. Ini misalnya seperti ini, dapat iwak haruan, kada mau lagi dapat iwak haruan yang gonol. Ya halus-halus, kada ada lagi katanya iwak haruan yang ganal di Kabupaten Tanah Laut. Maka kalau anak yang ganal itu malah keluar. Nah, tidak sedikit nelayan-nelayan kita, nelayan perairan umum juga yang ternyata juga berangkat ke daerah luar Pak Irwandi untuk mencari ikan. Nah, ini juga jadi perhatian bagi kita, cukup memprihatinkan juga. Ini tanggapannya bagaimana Pak? Terima kasih Bu. Oke. Kami sudah melakukan perjuangan terkait tentang pertanyaan tadi Ibu siapa tadi? Ini Bapak. Bapak. Jadi intinya adalah terkait
lokasi atau mulai sempit lah. Iya, mulai berkurang. Kadang hilang sungainya, Pak. Kadang hilang sungainya. Kemudian juga sehingga untuk pelaku usaha nelayan untuk perairan umum lebih terbatas mungkin karena faktor lokasi yang berkurang, sempit dan sebagainya. Kami sudah melakukan perjuangan pada saat rapat-rapat membahas tentang RT RW kita. Seperti itu juga. Betul. Karena kewenangan kami adalah bicara dengan materi-materi yang nantinya yang disampaikan. Ini sudah diperdakan RT RW mungkin ya. Nah, itu sudah kami lakukan jauh-jauh hari terkait tentang kewenangan kami Dinas Perikanan. Perjuangannya adalah terkait tentang ekosistem, tentang sektor kelautan dan perikanan. Hubungannya adalah nelayan kami, nelayan laut dan juga nelayan perairan umum, sehingga mereka bisa melakukan usaha mereka secara kontinu, secara permanen. Itu diperjuangkan masalah tapal batas mana zonase yang wilayah-wilayah pemancingan mania dan sebagainya lah, termasuk salah satu di itu dan juga pelaku-pelaku usaha nelayan perairan umum. Itu sudah kami lakukan tahap itu. Nah, kemudian yang terkait tentang yang disampaikan Ibu Nelly bahwa biasanya dapat haruan ganal, kemudian sekarang pindah lokasi ke daerah lain mungkin ya Pian tadi kan, sehingga dapat memang ada di sini nelayan ikan haruan tapi kecil mungkin. Itu faktornya adalah itu faktor ekosistem tadi Bu, ekosistem yang tidak lestari tadi, faktornya ada pencemaran lingkungan juga mungkin kemungkinan mungkin salah satu, sehingga mereka sebagai ikan ini sebagai makhluk hidup juga kan, nah sehingga habitat ekosistem dan juga dia mereka butuh bermacam-macam upaya agar dia bisa tumbuh besar gitu, sehat juga. Bahkan salah satunya yang hubungan dengan kewenangan kita bukan pencemaran juga, tapi yang dominan kewenangan kami adalah faktor penyetruman itu. Itu kewenangan kami. Jadi mungkin karena ketika disetrum itu yang kecil-kecil ya udah. Jadi yang disalahkan adalah kami perlu dioptimalkan lagi ini. Bila memang ada, tapi sampai sekarang informasi ini berkurang Bu. Nah, mudah-mudahan semakin berkurang, bukan bertambah, semakin berkurang lah oknum tadi. Kami akan melakukan bagaimana solusinya nih. Karena mereka ini kebiasaan. Pertanyaannya adalah supaya nantinya mereka itu sadarnya jangka panjang. Bukan sadarnya jangka yang dihadap di saat razia, patroli. Bagaimana caranya? Kami akan mengidentifikasi dan kami akan tetap secara humanis tetap melakukan pembinaan. Bagaimana caranya membentuk kelompok juga nantinya. Dia kan menangkap ikan juga kan, pelaku usaha juga. Nanti kita bentuk kelompok-kelompok bersama lewat penyuluh bentuk, sehingga mereka ini kita berikan bantuan hibah nantinya. Sehingga mereka juga kan untuk kebutuhan rumah tangga mereka juga. Nah, tetapi bagaimana caranya tidak mengganggu ekonomi rumah tangga mereka. Nanti kami bantu dengan nantinya membentuk kelompok. Kami sosialisasi lagi. Tapi jangan khawatir oknum-oknum yang mungkin di radio ini saya sampaikan Bu ya. Jangan khawatir nanti bila ada patroli kami dan pengawasan kami sifatnya ada humanis. Humanis, kemudian kita ajak tawar menawar dalam arti bahwa supaya nanti bertahan usaha sampean tapi tidak lagi dengan cara yang melanggar aturan. Ayo bentuk kelompok dalam bentuk penangkapan ikan, KUB namanya. Itu pernah kami lakukan Bu di Panjaratan seperti itu. Kami ajak terus. Nah, ini juga bila ada mungkin kami lakukan secara humanis. Jangan khawatir, tetapi harus jujur gitu. Tapi perlu ketegasan saya rasa ini juga Pak. Karena menyangkut ekosistem ini Pak. Jadi bukan hanya penyetruman, biasanya juga ada yang ngeracun nih Pak, yang dengan putas. Ini salah satu menghancurkan. Itu betul. Putas, bom, tapi bom nggak ada Bang. Tapi biasa putas Bu. Putas itu meracuni sehingga akhirnya pencemaran lingkungan. Nah, itu kami perlu adanya informasi yang akurat dan juga cepat, itu yang perlu kami pentingkan. Komitmen bersama yang perlu kami dibantu kami seperti itu. Bahkan saya rasa jenis-jenis ikan juga sudah mulai hilang. Betul. Kan sekarang kan contoh kan di perairan umum Bu beda dengan perairan laut, jenis komoditasnya. Di perairan umum tuh ikan lokal, haruan, lais. Sekarang mungkin papuyuh, sekarang lais kan jarang juga kan. Biawan gitu. Iya betul. Sehingga bila
bila kita memperhatikan ke depan, masa depan anak cucu kita, bagaimana kita mencegah kejadian-kejadian ini. Maka kami berharap komitmen semua pihak, baik itu kepala desa, aparat desa, atau masyarakat yang ada di rumpun bawah, bantu kami, kami, informasikan kami, sehingga bila sampai menyampaikan informasi ini kepada kami dan juga aparat yang terkait, ini salah satu bukti sampean adalah memberikan informasi amal jariah. Betul. Karena ini mementingkan nanti kepentingan umum dan juga nantinya untuk anak cucu kita. Jangan sampai terdengar namanya aja. Tetapi barang nggak melihat anak cucu kita. Itu perlu kita komitmen bersama supaya ekosistem tetap lestari seperti itu. Iya. Oke, Bu. Oke, masih ada. Masih Penerbangan ada, Pak. penerbangan. Iya. Kalau berbicara soal ikan, masih ada satu aja lagi nih, Pak Irwandi. Saya nambah satu. Apakah ada daerah-daerah peta perikanan, daerah perikanan perairan umum kita yang menjadi titik binaan, misalnya dari DKPP, misalnya begini, Kecamatan Prehari misalnya di mana yang dipetakan yang memang banyak daerah perairan itu yang menjadi binaan kita awasi dan bahkan kita kembangkan, misalnya berkaitan dengan ekosistemnya yang berkurang tadi. Misalnya kita membuat jalur sungai terobosan, sungai buatan begitu, atau bagaimana begitu? Apakah ada seperti itu? Oke, terima kasih, Bu. Apa yang disampaikan Bu Nelly tadi bagus tuh, terkait tentang kampung atau binaan binaan, atau sekarang trennya ini kampung kampung nelayan perairan umum seperti itu, atau kampung nelayan maju misalnya. Kalaju seperti itu. Tapi yang untuk di perairan umum, makanya kami tadi saya informasikan tadi, kami menunggu data dulu, database kami tadi. Di bulan Juni nantinya akan launching, artinya ada menjadi buku lah informasi ini, sehingga nantinya dengan adanya perencanaan itu, data itu menjadi suatu kebijakan dasar kita untuk mengintervensi di mana nih yang disampaikan Ibu tadi, inovasi nantinya. Kita mengarah ke inovasi nantinya, Bu. Betul. Inovasi mana kampung yang perlu kita lestarikan dulu ini. Jadi klaster 1, klaster 2, klaster 3, atau hal-hal irisan apapun nantinya. Sehingga untuk mencapai hilirisasi tersebut, hulunya nih harus data, Bu. Makanya Ulun minta nanti data dari aparat desa yang sudah kami bina, ada honornya dan sebagainya. Itu nantinya kami perlu itu, sehingga akan melakukan kebijakan intervensi inovasi tersebut. Mungkin itu, Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi data yang harus lebih aktual ya. Karena program itu bertitik pada tiga dasar. Yang pertama data, yang kedua kebutuhan masyarakat, ada usulan, dan yang ketiga adalah situasi pada saat ini, seperti bagaimana COVID, ada situasi tertentu. Betul sekali. Oke, dan kita berharap mudah-mudahan nanti ada terobosan-terobosan terhadap pengembangan wilayah perairan umum ini. Amin. Dan itu perlu dukungan dari semua pihak, bukan hanya DKPP. Tentu saja DKPP kalau sendiri tidak bisa, tidak bisa berbuat banyak ya. Tidak bisa berbuat banyak. Perlu dukungan dari SKPD lintas sektor, kemudian juga dari masyarakat secara keseluruhan. Kementerian juga. Kementerian baik itu kementerian di pusat dan juga pemerintah di provinsi. Baik para pendengar, sepertinya waktu kebersamaan kita bahkan sudah berada di zona lewat ya. Kita ngomongin ikan, Bu ya. Iya, kita sangat care ya, karena kita sangat care dengan perikanan ini ya, dalam rangka Hari Nelayan tahun 2024. Hal-hal yang banyak sekali dilakukan oleh pemerintah kita, dalam hal ini DKPP, dan kita berharap mudah-mudahan dapat terrealisasi secara keseluruhan sehingga dapat memberikan angin segar dan cahaya cerah bagi para nelayan kita. Betul, amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Irwandi sudah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada para pendengar kami yang cukup banyak hari ini juga melakukan dialog kita ya, baik melalui chatting, ini bisa ada yang di Facebook ya, di live Facebook kita.